Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang pendapat para pakar terhadap kenaikan pajak di berbagai daerah. Nah, ini bagaimana pendapatnya? Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemerintah daerah ramai-ramai menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan. Apakah cara ini dianggap cara instan bagi pemerintah daerah untuk menambah pendapatan atau memang kenaikan tarif dianggap lumrah? Kita akan bahas bersama dengan Ahmad Doli Kurnia dan juga Trubus Hardianto. Ya, bro, ketahui ya bahwa kenaikan pajak itu kan digunakan untuk mengisi kas negara ya atau kas daerah. Jadi kan pajak nih diambil nih, nanti masyarakat yang telah bayar pajak itu masuk ke apa ya, pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah ini bisa digunakan untuk banyak hal, entah itu untuk operasional ataupun untuk investasi untuk pembangunan. Ya, investasi pembangunan, infrastruktur dan sebagainya. Jadi itu mungkin pajak itu adalah cara instan atau cara tercepat untuk mendapatkan pendapatan daerah tadi ya. Malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya saya kita bicara sekarang melihat dinamika ternyata nggak cuma di Pati aja, tapi ada di berbagai daerah. Rakyat marah karena pajak kok naiknya bisa sekian ratus%, ada yang bahkan sampai 1000%. Bang Doli lihatnya ini dari mana? Kita bisa melihat apakah karena efisiensi memang ke sana? Harus dikaji lebih dalam. Apakah memang kata efisiensi atau kebijakan efisiensi itu yang kemudian mengakibatkan itu? Nah, kita ingin lihat secara holistik dulu ya, secara menyeluruh. Pertama memang betul kita masih punya problem tentang soal kapasitas dan pendapatan daerah. Ya. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan soal kebijakan dana transfer daerah. Nah, saya kemudian di Komisi 2 sejak tahun lalu sudah ingin membicarakan kepada pemerintah. Sebenarnya soal kebijakan dana transfer daerah ini itu harus lengkap dengan soal mekanisme evaluasinya. Nah, selama ini kan di DPR aja itu tidak ada satu komisi atau AKD pun, satu AKD yang memang secara spesifik menangani atau bertanggung jawab tentang dana transfer daerah ini. Nah, saya bukan karena waktu di Komisi 2, tapi kan yang menjadi pembina kepala daerah itu kan Kementerian Dalam Negeri yang mintanya Komisi 2. Nah, harusnya kita tuh punya mekanisme dana transfer DAU dan DAK itu kan harus dievaluasi tiap tahun. Kalau misalnya ada kinerja kepala daerah atau daerahnya bagus, ya harus ada reward dong. Iya kan? Nah, kalau misalnya sebaliknya harus ada punishment. Nah, ini kan kita nggak tahu nih. Dana evaluasi itu naik, DAU, DAK turun itu karena apa? Atau karena memang kemampuan lobby dari kepala daerahnya, makanya katanya waktu itu banyak sekali kepala daerah yang lebih banyak di Jakarta daripada. Jadi masalahnya adalah ketidakjelasan nih ketika suatu daerah itu berkembang atau memiliki kenaikan kayak ekonomi, apakah itu disebabkan faktor apa? Jadi nggak ada data yang jelas untuk evaluasi pusatnya. Jadi pusat tuh nggak tahu ini daerah ini maju gara-gara apa atau dananya berapa dan sebagainya. Sehingga ketika nggak ada data yang bagus untuk mengevaluasi, ada kemungkinan kesalahan dalam menggunakan kebijakan atau dalam pembagian dana yang harusnya ada. Jadi kekurangan data akhirnya tidak bisa dievaluasi mana yang bagus karena faktor apa atau kalau misalnya ada yang kurang hukumannya apa gitu. Jadi reward sama punishmentnya itu tidak jelas bagaimana penerapannya. Itu satu soal. Nah, yang kedua memang dibutuhkan kemandirian masing-masing daerah untuk mengelola kapasitas keuangan itu. Nggak melulu harus tergantung dari pusat gitu. Nah, harus dicari memang potensi-potensi ekonomi di daerah itu seperti apa, termasuk kemampuan leadership kepemimpinan kepala daerah yang inovatif dan kreatif gitu loh. Nah, kejadian ini itu terjadi pada 3 dan keempat hal berikutnya. Jadi gara-gara pemerintah tuh nggak terlalu kreatif untuk mencari dana tambahan di daerahnya sendiri gitu. Padahal daerah kan memiliki potensinya gitu. Ada mungkin pariwisata bisa dikembangkan. Ada yang dari industrinya, ada yang dari hasil bumi dan sebagainya. Itu harusnya bisa dikembangkan dari masing-masing daerah. Gitu. Jangan sampai daerah itu nggak tahu potensinya apa dan hanya mengandalkan pendanaan dari pusat gitu.
Nah, ketika dana dari pusat itu terpotong, adanya efisiensi, akhirnya dana dari daerah yang menggantungkan ya dari dana pusat itu akhirnya kelimpungan dan tidak memiliki dana yang cukup. Nah, pada akhirnya ketika dana kosong nih, nah kita cari kebijakan untuk pemasukan daerah. Nah, karena nggak kreatif, ya nggak tahu nih potensi daerahnya apa, itu akhirnya menaikkan pajak. Karena pajak itu adalah cara termudah ya. Bayangin kalau pajak itu pajak PBB lah. Itu orang yang tinggal sana pasti akan membayar pajaknya. Karena kan ada bangunannya gitu kan. Nah, itu cara termudah tuh, cara paling pasti untuk mendapatkan dana tambahan tadi. Ya, dana yang awalnya kosong gitu. Itu mengisi dengan cara pajak itu paling mudah. Mau gampang saja, Instan ya Pak ini. instan, ya kan? Ya udahlah daripada pusing nyari-nyari sumber yang lain atau memikirkan yang susah-susah, gampang aja. Kita tarik aja dari rakyat. Nah, dia lupa mereka tuh Kayak terpilih malah. dari rakyat. Iya. Ya gitu. Dan kalaupun misalnya mau diterbitkan kebijakan itu, tanya rakyat dulu gitu. Nah, Rakyat itu setuju apa dia. enggak gitu Iya. kan. Nah, ini kan enggak nih, langsung main tetapkan 2.000, 1.000, 200, 400 dan Iya. segala Tinggi macam. banget. Nah, yang ketiga komunikasi, Iya. ya, komunikasi politik gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini simptom saja, fenomena gunung es aja, cuman hanya muncul Pati, Iya. Jombang, Cirebon. dan menurut saya ini mungkin hampir sama. Iya. Nah, oleh karena itu ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama. Nah, ini setuju. Nggak bisa dibiarin terlalu lama. Saya ke Pak Trubus Rahadiansyah. Iya. Dari sisi pengamat kebijakan publik. Karena waktunya kita nggak panjang, sementara kebijakan ini kan sudah kadung disampaikan ke masyarakat. Yang baru bilang batal ya Pati sama Jombang, itu pun sudah banyak amarah publik. Apa yang Iya, bisa udah marah dilakukan? lu. Soalnya gini, kalau misalnya disampaikan ke publik, oh ini ada kebijakan nih, itu nggak semerta-merta langsung bisa ditarik lagi ya. Maksudnya kayak, wah nggak jadi nih gitu, nggak bisa bilang kayak gitu karena udah diumumkan. Ya, sesuatu yang udah diumumkan, berarti kan kemungkinan udah direncanakan, sudah ada rencana untuk peningkatan. Berarti kan masyarakat, wah ini udah nggak bener nih, tiba-tiba ngebuat kebijakan tanpa melibatkan masyarakat gitu. Jadi jangan sampai kita ngebuat kebijakan tanpa mempertimbangkan bagaimana masyarakat itu menerima kebijakan tersebut. Nah, kalau bisa tadi diajak kerjasama, diajak duduk bareng lah, musyawarah bareng untuk membuat suatu kebijakan supaya masyarakat tuh nggak kaget ya dengan kebijakan yang mungkin bisa memberatkan masyarakat. Apalagi tadi naik sampai 250%, ada yang 300, ada yang 500 dan sebagainya sampai ada yang 1000%. Gitu. Berarti itu kan bisa membebani masyarakat, khususnya masyarakat yang mungkin memiliki kekayaan yang cukup tinggi ya. Tadi kan persentasenya sampai 1000% tuh mungkin bisa apa ya, bayarnya tuh 10 kali lipat dari pajak sebelumnya gitu ya. Wah, itu parah sekali ya. Setelah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan terhadap TKD itu sendiri. Karena kan selama ini sebenarnya TKD itulah yang memancing daerah-daerah itu melakukan pemekaran. Ini kan menjadi yang nggak pernah ada kajian, walaupun kajian akademis sudah ada, tetapi ini kan tidak pernah menjadi pertimbangan government. Yang kedua ya menyambung ke Mas Doli tadi bahwa memang dibutuhkan namanya ini Mbak entrepreneur government, di mana kemudian pemimpin itu harus inovatif kreatif, jangan apa-apa instan. Ini harus ada, kan sebenarnya ada layanan misalnya sumber-sumber lain itu melalui PPP, Public Private Partnership misalnya, atau KPBU kerjasama pemerintah badan usaha, itu bisa dilakukan. Tapi yang dilakukan mereka karena nggak mampu untuk itu. Yang ada adalah biasanya kita menerima sekian, kita ngabisin. Kan kalau menghabiskan sesuatu yang sudah ada ya tentu semua orang bisa. Ini nggak ada pikiran untuk itu. Nah, yang ketiga memang saya melihat bahwa pemerintah pusat itu sendiri seperti ada pembiaran. Jadi biarkan karena dia menganggap itu sudah otonomi daerah. Jadi urusan keuangan sudah dikasih saja. Sudah nanti nggak ada tadi evaluasi apapun nggak ada, apakah digunakan betul untuk itu nggak ada. Jadi asal ngasih tanpa ada pengawasan. Ini buat apa nih dananya? Buat ngeluarin apa atau buat ngebangun apa, itu nggak ada dari pusatnya. Yang penting udah nih uang kasih ke kamu pakai nih uangnya untuk mengembangkan daerah. Nah, ketika diminta ini untuk mengembangkan apa, itu nggak ada datanya, sehingga nggak bisa dievaluasi apakah ini uangnya itu digunakan untuk hal yang benar, apakah untuk membangun negara ataukah hanya untuk dihabiskan untuk operasi operasi saja gitu. Jadi bukannya untuk ngembangin daerah tapi habis untuk operasi daerahnya saja, operasi pemerintahannya saja ya. Jadi beda tuh, kalau untuk operasi itu kan dia misalnya untuk gaji, untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Kalau misalnya untuk mengembangkan daerah, berarti itu khususnya tuh investasi.
Jadi kayak misalnya membangun jalan, ngebangun transportasi umum, ngebangun pariwisata dan sebagainya gitu ya. Jadi beda tuh antara untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan operasional sama kebutuhan nama investasi. Itu semakin bagus tuh semakin banyak investasinya, bukan untuk dihabiskan operasionalnya. Hanya sifatnya selama ini kan kebijakannya memang itu bottom up. Ya. Jadi dari bawah diusulkan. Kan setelah dirubah dengan pola yang baru namanya top down. Nah, ini kemudian seolah-olah menjadi benturan. Padahal itu segala sesuatunya kalau ada komunikasi publik tadi yang bagus, nggak ada itu istilah seperti itu. Karena di mana-mana di seluruh dunia teorinya ya soal desentralisasi, sentralisasi itu adalah masalah komunikasi. Bagaimana komunikasi itu berimbang. Nah, persoalan yang ketika ini memang munculnya arogansi, munculnya kesewenang-wenangan otoritas yang disalahgunakan menurut saya. Lebih kepada ini perpaduan politik yang mengarah kepada seperti kebanggaan karena kita koalisi, kita partai besar, kita itu yang seringkali dimunculkan di daerah-daerah, dan ini seringkali menjadi trigger bagi mereka untuk membuat kebijakan yang sesungguhnya ya kata dapetnya mencekik rakyat itu gitu loh. Karena memang dia nggak punya sense of crisis, tidak ada pikiran bagaimana mengembangkan suatu wilayah yang dia punyai. Jadi kayak gunain partainya sebagai tameng. Wah, ini saya punya partai besar nih, punya backingan nih. Itu karena punya backingan, mereka tuh ya para pemerintah daerahnya itu kayak menyombongkan diri. Wah, saya punya kekuatan nih, saya punya backingan dan sebagainya. Akhirnya dia tuh membuat kebijakan yang semena-mena dan akhirnya rakyat marah dengan kebijakan tadi. Tuh, jadi ada faktor dari orang yang memimpinnya gitu, yang sombong tadi gitu, yang tidak memikirkan bagaimana kondisi rakyat di lapangan. Itu bagaimana kenyataannya. Ya, itu jadi masalahnya buat juga. Apa-apa. Dan itu anehnya baik eksekutif, legislatif semuanya kayak publik melihatnya kayak ngegongi gitu. Oke, semuanya kok semuanya malah yang ngedukung, padahal rakyatnya tercekik. Itu yang menjadi problem. Bang Doli, karena sudah banyak pergerakan di masing-masing daerah, jangan sampai kan ini makin tidak kondusif. Ya, makanya kalau kami di DPR khususnya Komisi 2 kita akan minta di pimpinan Komisi 2 dalam rapat internalnya besok di hari pertama kedua masa sidang ini itu akan kita mengundang Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri untuk membahas soal ini. Nah, sebetulnya di masa sidang kemarin kita udah bahas tentang soal dana transfer daerah ini, ya. Kita minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan assessment gitu, terus kajian bagaimana nih kita mengatasi soal kelemahan-kelemahan ekonomi yang terjadi di daerah ini, gitu ya. Nah, ini tinggal lanjutnya ini. Jadi artinya kemarin kita udah bahas, ini ada kasus harus semakin serius lagi. Fokus. Harus ada solusi, ya, harus ada konsep baru tentang soal hubungan antara pusat dan daerah terkait masalah keuangan ini. Nah, artinya pemerintah pusat kalau Pak Trubus lihat nggak bisa dong angkat tangan bilang bahwa nggak ada hubungannya antara efisiensi misalnya antara transfer ke daerah yang berkurang dengan adanya gejolak di berbagai daerah dinaikannya pajak di sejumlah daerah. Iya nggak bisa karena pada akhirnya kan misalnya ini taruhlah seorang bupati ini kan harusnya naik ke atas melakukan semacam konsultasi publik dulu. Konsultasi dengan atasannya kan siapa? Gubernur kan, gubernur itu kan BPP, wakil pemerintah pusat di daerah. Kemudian di atas ini ada namanya Kemendagri. Di Kemendagri itu ada namanya Dirjen Bina Keuangan Daerah. Kan harusnya ada konsultasi semacam itu. Belum ada otonomi daerah juga ada di situ. Sehingga mereka saling ada semacam kalau saya naikkan sekian, orang jawab piye kan itu akibatnya apa yang harus saya lakukan. Kan harusnya ada seperti itu. Nah, di satu sisi pemimpinnya kan harusnya ke bawah. Ini kan kalau belajar dari Pati itu kan hanya masalah struktural saja, artinya dia hanya kepada camat, lurah. Ya mereka yes aja gini-gini ya, tapi kan karena mereka struktural, coba bicarakan dulu dengan kepala daerah, komunitas-komunitas yang ada di situ, para petani bagaimana seperti apa, kan harusnya seperti itu. Sehingga didengarkan. Nah, ini kemudian baru kalau sudah ada kesepakatan dibuatlah semacam ini dulu uji coba, testing the water dulu, tes dulu seperti apa, cek ombak, bener nggak ada reaksi ini, kalau nggak ada reaksi baru menjalan jalan lagi. Kalaupun mau naik sekitar 500 atau mau 1000% pun bisa dilakukan kan itu secara bertahap, kan aturannya cuma 3 tahun, minimal 3 tahun pajak itu dievaluasi. Nah, jadi masalahnya banyak ya, itu dari masalah nggak ada komunikasi yang bagus. Si masyarakat tuh kaget ya dengan kebijakan baru yang memberatkan, dan tadi itu nggak ada solusi yang tepat gitu untuk menyelesaikan masalah pajak ini atau masalah kebijakannya.
gitu ya. Jadi harusnya bertahap gitu, tapi ini langsung dinaikkan gitu. Tiba-tiba yang bayar pajak segini tiba-tiba naik berapa kali lipat dari sebelumnya. Kan masyarakat yang nggak siap-siap, nggak tahu informasinya, akhirnya mereka melakukan perlawanan kan. Yang awalnya nggak tahu apa-apa, taunya wah naik 1000% gitu. Padahal yang 1000% itu nggak semua orang yang mendapatkan. Itu hanya mungkin sebagian kecil orang yang memiliki pendapatan yang luar biasa gitu, atau enggak memiliki lahan yang sangat luas gitu. Jadi harusnya dikasih tahu nih ke masyarakat, wah ini 1000% itu adalah yang maksimal gitu, yang paling tingginya segini gitu. Tapi kebanyakan masyarakat itu yang dapatkan mungkin nggak terlalu besar ininya peningkatan pajaknya gitu. Itu harus dikasih Kan, tahu tapi juga. kenaikannya jangan mencolok. Hampir semua aturan kan cuma 20 sampai 100% paling paling tinggi. Lah kalau di atas 100% ya orang akan Ya. menjerit, Mas. Iya akan menjerit karena banyak warga yang Kaget. bilang bahwa ini jahat. Bagaimana tidak, masyarakat tuh taunya saat bayar PBB, loh kok jumlah saya jadi segini. Bagaimana, emang naiknya. seberapa terdesaknya sih kalau Drastis DPR sekali. lihat kondisi daerah kok sampai tidak ada sosialisasi sama sekali, masyarakat nggak itu. tahu, tiba-tiba di bilnya ada harus naiknya ratusan sampai. Nah itu kelemahannya tadi saya katakan. Jadi pertama soal komunikasi bagian dari leadership, yang kedua memahami mekanisme terhadap pengambilan kebijakan. Itu yang saya pernah katakan. Kalau misalnya ya keinginan atau kebijakan ini mau diterbitkan melalui mekanisme yang tepat, mungkin tidak sebesarnya reaksinya. Misalnya Ya. bicarakan dulu dengan DPRD. Dan biar kuat, bukan lagi perbub, tapi mungkin perda, kalau disetujui oleh DPRD. Nah DPRD pasti, kalau kemudian ini disampaikan konsep, dia akan tanya dulu tuh pasti sama konstituennya, ada hearing dulu, ada uji publik, dan macam-macam sebelum peraturan itu diterbitkan. Nah itu kan kita bisa dengarkan feedbacknya. Nah kalau pada saat Jadi itu ada tahapannya gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung buat kebijakan. Ini kebijakan disahkan untuk menaikkan pajak gitu. Tapi tadi ya, ada tahapan-tahapannya untuk menguji apakah ini kebijakan yang tepat atau tidak. Gitu. Jadi cara yang benar tuh seperti itu ya ketika membuat kebijakan. Tidak langsung tiba-tiba menetapkan kebijakan, tapi dicoba dulu apakah ini kebijakan yang benar atau tidak. Kalau misalnya udah benar, oh berarti bisa diterapkan. Kalau misalnya belum tepat, apa koreksinya, apa evaluasinya, sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Itu jadi nggak bisa langsung tuh, harus ada prosesnya. Tapi yang kita bisa dipati itu mungkin tanpa ada proses tadi ya, yang bertahap tadi, tapi langsung kebijakan disahkan untuk menaikkan pajak, sehingga masyarakat yang nggak tahu apa-apa, yang mungkin lagi kesulitan itu menolak, marah dan sebagainya, hingga akhirnya mendemo ya, demo besar terjadi gitu. yang nggak setuju, ya ditinjau ulang kebijakannya, sampaikan ke Bupati, ini nggak bisa. Nah ini kan enggak nih, DPRD pun di-bypass juga. Dia terbitkan perbub, naik sekian ratus persen, habis itu ada reaksi masyarakat, dia tantang pula, Aduh. kemudian sampaikan ke ditantang gubernur udah bilang tolong ditinjau iya. ulang. Bahkan Pak Prabowo kemarin udah katakan juga kan berapa yang lalu, itu tolong jangan diteruskan. Tapi masih terus juga. Nah jadi itu berarti ngeyel ya. udah complicated jadi masalahnya soal Pati ini. Beda kan dengan kasus yang lain ya. Kalau komunikasinya bagus dan kemudian didengar pendapat masyarakat, mungkin saya nggak selalu ini. Tapi itu kan dihilir. Nah hulunya tadi itu menurut saya masalah tadi soal bagaimana kita mengatur soal hubungan keuangan pusat daerah yang betul-betul proporsional. Nah sementara Jadi apa yang terjadi di Pati itu adalah masalah akhirnya. Masalah kayak kalau kita ini ya umpamakan kayak bola salju. Ya masalah kecil tuh di awalnya ya nggak kelihatan gitu ya. Masalah mungkin di pemerintahannya, di komunikasinya antar pemerintahan dan sebagainya. Itu pada akhirnya ketika nggak ditangani dengan baik, terus bola salju itu akhirnya membesar hingga akhirnya Pati itu menjadi kacau, menjadi demo yang apa ya, tidak teratur kan, gara-gara tadi bola saljunya itu udah sangat-sangat besar, udah sampai di ujung itu. Jadi masalahnya itu udah sampai di hilir dan masalahnya udah sangat-sangat besar. Itu jadi di hulunya itu kecil, tapi karena tidak ditangani dengan baik, akhirnya menjadi sangat-sangat besar di akhirnya. Ya. ke daerahnya ya tidak diefisiensikan dulu begitu, mungkin nggak atau nggak mau itu sudah diketok palu dari pemerintah pusat, nggak bisa apa-apa, sekarang bolanya di daerah. Ya enggak, tapi sebenarnya begini, kalau memang akibat ini disebabkan karena tadi kebijakan efisiensi, itu yang saya katakan tadi belum tentu benar. Karena sepahaman kita,
Pak Presiden dalam mengambil kebijakan efisiensi itu kan pasti juga mempertimbangkan faktor-faktor atau variabel-variabel yang tidak mengurangi kepentingan rakyat. Kan visinya Pak Prabowo itu, gitu ya. Nah, makanya itu yang kita cari tahu. Kita nggak boleh dulu kemudian mengatakan ini sebab dari itu. Kalaupun misalnya iya ya, katakanlah gitu ya. Ini kan namanya gubernur, kemudian bupati, wali kota, itu kan juga secara implementasi kebijakan perpanjangan tangan pusat kan. Jangan dong kemudian misalnya dia punya problem sendiri di daerah, nggak bisa diatasin, ya, di atas nggak dia kasih tahu, kemudian di bawah dia tekan, begitu ini dia bilang nih gara-gara Efisiensi. nggak boleh gitu juga. Itu tadi saya katakan soal leadership, soal kemampuan, kreativitas, inovasi. Jadi saling lempar masalah tuh ya. Oh ini dari bupatinya atau dari yang bawahnya bilang, oh ini salah pusatnya nih nggak ada efisiensi. Nanti masyarakat nyalahin bupatinya, nanti pusatnya nyalahin pemerintahan daerahnya. Jadi saling melempar masalah. Nah ini bukannya menyelesaikan masalah atau mencari solusi, tapi malah melempar nih. Oh ini salah kamu nih nggak becus nih kerjanya. Yang satunya nyalahin yang lainnya gitu. Nah kalau terus dilakukan, ini nggak bakal menyelesaikan masalahnya kan. Harusnya duduk bareng nih. Oke, masalahnya apa? Solusinya bagaimana? Harusnya seperti itu. Kalau misalnya dikomunikasi, maka perbaiki komunikasinya. Kalau misalnya informasinya itu tidak transparan, buatlah informasi itu menjadi sesuatu yang transparan. Sehingga semua orang tuh bisa mengetahui, wah ini ada kebijakan seperti ini nih, atau ada masalah seperti ini, dan sebagainya. Gitu. Jadi itu ya, masalahnya itu banyak, nggak cuma satu faktor. Mungkin tadi efisiensi itu bisa menjadi salah satu faktornya, tapi bukan menjadi satu-satunya faktor. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan masalah ini bisa terjadi. Ya. Yang nggak ini gitu. Nah, tapi terlepas dari itu kita kembali saja menurut saya ini harus cepat diselesaikan, jangan dibiarkan lama-lama, karena ini akan jadi snowball nih. Iya. Ya kan? Ini pasti besok kalau nggak diambil alih oleh pemerintah pusat, dibicarakan di di pemerintahan dan sama dengan DPR, ini akan terus nih keluar nih satu-satu. Iya gitu. pasti. Nah makanya oleh karena itu kita cari ini solusinya. Ini kasus yang menurut saya bagus untuk meyakinkan kita semua bahwa hubungan pusat daerah kita ini atau potensi daerah nanti bisa kemana-mana nih. Iya, iya. Bisa soal nanti bisa ke pemekaran, bisa juga nanti soal kepala daerah ini pemilihan langsung atau DPR, karena ini ada pasti ada hubungannya semua nih nanti, gitu loh. Betul. Nah, untuk masalah yang ini dulu Pak Trubus, kan ini sudah terjadi di berbagai daerah. Kok ya kayak janjian begitu kan masyarakat nanti begitu di Pati, ternyata nggak cuma Pati doang, ada Cirebon, ada Bone dan lain-lain. Apa sih yang menyebabkan kok tidak bijak sekali pemimpin di masing-masing daerah banyak lagi nggak cuma satu? Iya, saya melihat ini semua persoalannya tidak ada koordinasi kerjasama yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pusat. Dalam ini Kemendagri, kan artinya kan ketika daerah-daerah itu memutuskan, harusnya kan dia memantau tahu kondisi yang terjadi di bawah. Nah karena apa yang di bawah ini memutuskan sendiri, ini karena ada masalah, kemudian seolah ini nggak ada hubungan sama sekali, padahal itu sesuatu ada korelasinya. Ada missing chain dong, ada missing link gitu. Iya, ada missing link, ada benang merah lah katakanlah seperti itu, sehingga yang kita lihat adalah bagaimana kemudian ketika kebijakan itu dibuat, itu tidak berdiri sendiri, itu kan satu kesatuan. Publik itu melihat yang namanya kebijakan pemerintah, ya pemerintah itu pemerintah pusat mau pemerintah daerah, tahunya dia pemerintah. Saya suruh bayar pajak sekian. Dulu saya bayar pajak cuma 1 juta, tiba-tiba saya disuruh bayar 5 juta. Waduh, ini pemerintah kurang ajar amat ke saya kan gitu. Dalam hati kan seperti itu. Nah, keluhan-keluhan semacam ini harusnya kan dikasih semacam channel aduan. Bagaimana ketika Anda nanti ada persoalan, silahkan mengadukan ke sini. Ketika aduan terus ditindaklanjuti, diselesaikan secara baik-baik, dipanggillah orang itu, diberikan pengertian, pemahaman. Ini kan harusnya ada istilahnya channel-channel di mana kemudian ruang-ruang publik untuk mereka saling berkomunikasi. Nah, antar daerah ini sepertinya memang ini jadi persoalan. Apakah kenaikan itu merupakan bentuk sensasi atau itu merupakan solusi kan jadinya seperti ini, karena orang berpikir mereka berlomba-lomba untuk ini, wah itu sensasi sekali karena 1000% naiknya kan sensasi, tapi yang saya mengatakan itu solusi menghadapi kekurangan uang, PAD-nya rendah macam-macam. Padahal yang namanya soal pajak restribusi itu kan berkaitan langsung terhadap publik. Kenapa tidak melakukan satu
apa namanya kehati-hatian di dalam membuat kebijakan itu. Artinya publik tadi ditanya dulu kan, tanya apa sih sesungguhnya mau nggak seperti ini. Kalau nggak mau ya sudah ada feedback dulu harusnya. Iya, ada feedback dulu. Tapi kan masalahnya kalau itu yang dilakukan kelamaan, Mbak. Ini kan dihadapkan karena apa? Karena kebutuhan. Misalnya kan di Pati PAD apa namanya itu APBD-nya sekitar 36 miliar katanya gitu. Nah, untuk pengeluaran kos macam biaya birokrasi itu hampir nyaris 100-200 miliar. Apakah siapa kepala daerah pun akan pusing di situ. Nah, itu gimana? Jadi masa itu besar pasak daripada tiang. Jadi yang masuknya sedikit ya pendapatannya, tapi pengeluarannya itu sangat banyak. Sampai tadi kan yang satunya 30 miliaran ya pendapatannya, tapi pengeluarannya sampai ratusan miliar. Nah itu kebingungan kan si pemerintah daerahnya itu. Nah ini gimana untuk mengisi kekosongan ini, untuk menambal uang yang kurang ini. Maka dari itu tadi naikin pajaknya supaya masukan tuh ada. Itu untuk menyeimbangkan lah, setidaknya menyeimbangkan dengan pengeluaran yang ada. Itu jadi bayangin pemasukannya 30 miliaran tapi pengeluarannya sampai ratusan miliar. Itu berarti ada kesalahan di mana nih? Harus ada yang diefisiensi kah di apa pemerintahannya, atau ada yang harus dikembangkan lah ininya, daerahnya, potensinya dan sebagainya gitu. Jadi nggak cuma satu cara untuk menaikkan pendapatan, tapi ada banyak cara yang bisa digunakan. Nggak cuma dari pajak, tapi bisa dengan cara mengembangkan daerahnya, mungkin dari wisatanya, bisa dari industrinya dan berbagai hal yang sesuai dengan potensi dari daerahnya. Fungsinya untuk publik juga tidak terbebani, nggak dapat beban dari pemerintah, sementara pemerintah daerahnya harus putar otak seperti apa sih yang disebut inovatif dan juga kreatif dalam waktu singkat untuk menutupi jumlah anggaran yang dibutuhkan. Apa yang harus dilakukan? Tapi usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Solusi yang jelas pasti sensasi lah kalau sekarang sudah banyak kemarahan publik karena sudah ketok palu baru dibilangin publik. Nah tapi solusinya apa sih Bang Doli? Karena kan di sisi lain pasti pemerintah daerah juga butuh anggaran itu. Tadi kan paling cepat ya mintain aja ke publik. Jadi mau apapun itu, sensasi atau solusi, nggak boleh beban itu dikasih ke rakyat. Itu dulu prinsipnya. Itu setuju. Ya, mau sensasi kek, mau solusi kek, gitu ya. Nggak boleh solusi kemudian akan rakyat. Nggak boleh itu. Nah yang kedua sebenarnya ini saya dari perspektif politik ya. Dulu kan calon-calon kepala daerah ini merebut simpati pada masyarakat. Kampanyenya bagus-bagus, manis-manis. Nanti Pati mau kita buat begini, apa namanya tidak akan ada kenaikan, nanti potensi daerah kita ambil dari sini, segala macam gitu. Ya kerjakan aja itu, gitu loh. Nah, kemudian kalau jawabannya saya nggak bisa ngerjakan itu, lah kenapa kemarin? Emang nggak tahu? Emang nggak tahu situasi daerah kita mau jadi kepala daerah kan harusnya sudah tahu dong. Kita mau menempatkan diri kita pada satu daerah, kemudian kita berjanji untuk memajukan daerah itu pasti kita udah tahu dong. Kalau nggak kita nggak berani kampanye, nggak berani jadi kepala daerah, kan gitu loh. Nah makanya semua janji kampanye itu konsep yang pasti sudah dirumuskan sejak awal pada saat kampanye, ya dikerjakan saja. Yang terutama untuk meningkatkan kapasitas daerah. Ya tentu bicara lebih detail. Ya apa yang ada dalam potensi di dalam daerah itu yang harus dioptimalisasikan kan. Nah kalau kemudian perlu ada koordinasi komunikasi dengan kebijakan pemerintah pusat, ya disampaikan saja ke misalnya pembinanya ke Kementerian Dalam Negeri. Eskalasi dong gitu harusnya gitu ya. Kan? Atau kemudian misalnya dibutuhkan koordinasi dengan kementerian teknis yang lain gitu. Nah itu yang harus dikerjakan untuk mencari solusi. Nah bukan nggak boleh kita naikkan pajak, boleh, tapi satu ada mekanismenya, ada caranya, diatur kapan apa namanya, mungkin bertahap, tidak semua diberlakukan pada seluruh rakyat gitu. Ada mekanisme penerbitan peraturannya, ada komunikasi politik. Nah, saya kira tempat lain juga pasti juga banyak yang berhasil juga ya. Dalam menangani masalah-masalah peningkatan kapasitas keuangan daerahnya gitu. Baik, tadi caranya itu yang mungkin salah dan terlalu terburu-buru, sehingga karena terburu-buru masyarakat yang kaget itu bisa melawan balik dengan amarah yang lebih besar. Ya, jadi harus berhati-hati dengan kebijakan dan harus tahu caranya. Jangan hanya kita mau hasilnya saja nih, tapi harus tahu proses untuk mendapatkannya. Gitu. Kalau misalnya mau naikin pajak, gimana caranya supaya masyarakat tuh mengerti kenaikan pajak itu bermanfaat untuk masyarakat juga.
Misalnya mau buat proyek seperti ini dan sebagainya, itu kan butuh dikasih tahu ke masyarakat. Oh, kalau misalnya kalian bayar pajak sebesar ini, naiknya nanti kalian bisa mendapatkan fasilitas sebagus ini loh, gitu. Jadi kalau diinformasikan, dikomunikasikan dengan baik, masyarakat kira-kira yang dinaikkan pajaknya mungkin bisa menerima kenaikan tersebut. Gitu ya, jangan nggak sampai separah di Pati itu ya, sampai terjadi demo besar-besaran dan hasilnya ya kacau gitu, terjadi kerusuhan ya. Apa solusinya yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Iya, solusinya hampir sama, itu potensi, tetapi ini persoalannya bagaimana kemudian kemampuan dari elit-elit di daerah itu untuk berkolaborasi memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi itu. Ya. Karena seringkali ego sektoral ya kan itu menjadi problem, Ya, ego politik. Klasik ini ya. Nah, masalah klasik, ada budaya-budaya struktural feodal yang sebenarnya mereka tertanam. Ini kan sesuatu yang sulit, ada ewuh pakewoh orang Jawa Ya, itu, ya. sehingga mereka ketika mereka mau duduk bersama itu nggak mau, padahal watak kita sebenarnya kan gotong royong, semuanya kan bisa bersama. Tapi ini persoalannya adalah bagaimana kemudian ketika memang demokrasi parpol, sehingga parpol-parpol ini kan juga mendorong agar terjadi ada kompetisi-kompetisi yang dilahirkan di situ, Ya, kan? ya. Sehingga membawa situasi di mana kemudian ketika kebijakan itu dibuat untuk menunjukkan ini loh dari kami, ini loh yang kami ada, kan gitu. Ya. Jadi eksesnya ini gue. Nah ini yang menjawabkan kemudian apa yang terjadi adalah tidak ada selaras memang dengan kehendak publik, padahal kehendak publik itu sesungguhnya yang menentukan, tetapi kehendak publik itu sendiri kan sudah terpolarisasi Ya, karena pilihan-pilihan tadi kan, pilihan pada saat pilkada itu. Tapi yang jelas yang disepakati bersama, publik harusnya ada di nomor 1 dalam membuat kebijakan ya. iya. Harus jangan sampai mau kampanye baru cari-cari masyarakat dukungan, giliran begini. Karena publik kebijakan mendengarkan. itu kan yang paling Ya. nanti diterapkan kan untuk masyarakat. Ya, betul. Makanya tanya dulu ke mereka kan gitu. Jangan sampai membebankan rakyat, dan ini semua kebijakan harus ditinjau ulang ya. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan yang lebih besar lagi. Iya, Ya. iya. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Sama-sama. Pak Trubus. Ya, jadi itu ya masalahnya. Ternyata nggak cuma dari masyarakat dan pemerintahannya saja gitu ya, hubungannya yang kurang harmonis dan sebagainya. Tapi dari apa ya, pemerintahannya sendiri gitu. Dari tadi para partainya itu yang mendorong agar saling terpisah, bukannya mereka tuh kolaborasi kerjasama sama apa ya pihak lainnya, tapi mereka mendorong untuk ke individualistik. Nah inilah yang membuat kayak wah kesombongan tuh memuncak kan, tadi kayak yang di Pati, mereka itu kayak bukannya kerjasama, bukannya apa ya, komunikasi diperbaiki, tapi malah menantang rakyatnya. Itu yang harusnya diutamakan adalah kepentingan rakyat, tapi ini adalah yang diutamakan adalah kepentingan diri sendiri atau kebijakannya gitu. Sehingga ya tadi ketika yang diutamakan itu bukan rakyat, ya akhirnya rakyat yang akan marah gitu, yang ingin menurunkan bupatinya sekarang. Bukan hanya kebijakan yang ditolak, tapi sekarang itu di Pati ya, itu ingin menurunkan bupatinya. Bayangkan ya, itu kalau misalnya pemerintahan tidak menghargai rakyatnya, tidak mengutamakan kepentingan rakyat, akhirnya jadi diturunkan oleh rakyat. Ya, maksudnya kayak dihancurkan oleh rakyatnya sendiri. Itu jadi harus jadi pelajaran nih. Wah, ini satu kasus udah kejadian nih. Jangan sampai kasus yang sama itu terulang kembali di daerah yang berbeda. Bayangin kalau misalnya itu satu daerah tuh. Bayangin kalau ada lebih dari 5 daerah, itu bisa menyebabkan kekacauan yang lebih parah. Dan bukannya memperbaiki ekonomi tadi kan, harusnya pajak tadi atau kebijakan tadi itu bisa memperbaiki ekonomi daerah tersebut, tapi malah membuat ekonominya itu menjadi lebih hancur dari sebelumnya. Bukan yang memperbaiki, tapi malah memperparah keadaan. Itu jadi harus dipelajari ya, ini banyak yang bisa kita pelajari dari video ini. Itu jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, orang yang tertarik dengan video aslinya, link sudah saya cantumkan di deskripsi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.